Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa syara'a lana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita oleh Allah diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa meneruskan ibadah Ramadaniyah ini. Semoga kita istiqomah sampai akhir bulan ini, amin ya rabbal alamin. Kajian malam ini meneruskan hadis sebelumnya, hadis kelima, an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini satu hal yang sangat penting, bahkan dikatakan dia termasuk salah satu dari jawami'ul kalim, atau kalimat yang singkat tapi maknanya sangat luas. Itulah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan yaitu orang yang sengaja mengada-ada perkara yang baru, yang mana perkara baru itu belum ada sebelumnya atau belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini penting. Kenapa? Karena kalau kita salah memaknai, kadang-kadang kita akan ikut arus yang ada. Karena hari ini ada golongan mungkin yang sedikit-sedikit membid'ahkan. Kalau kita teliti lebih jauh hadis ini, man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Artinya bid'ah itu adalah isim. Semua isim atau kata benda, dan kata benda itu pasti ada sifatnya. Sedang hari ini kita mungkin sering mendengar kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini adalah sangat menakutkan. Berarti kalau kita betul-betul mengikuti hadis ini atau ucapan ini, banyak orang akan masuk neraka. Karena banyak orang hari ini mungkin banyak melakukan amalan yang keluar dari contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita analisis dari segi balaghahnya, setiap benda itu pasti ada sifatnya. Apapun. Manusia ada sifat. Ada saleh, ada tolih. Ada saleh, ada kebalikannya, tolih. Ada sahih, ada fasid. Kayu, ada kuat, ada dhaif, dan lain sebagainya. Semuanya. Tapi dalam hadis ini, kullu bid'atin dolalah. Kok di sini kok nggak ada sifatnya? Kok langsung dijustifikasi bahwasanya setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Sehingga kalau kita amati dari segi balaghah, ini pasti ada sifat yang mahdhuf, yang disembunyikan. Nah, dimungkinkan hadis ini ada sifat yang mahdhuf adalah kullu bid'atin sayyi'atin dolalah. Artinya apa? Setiap hal yang baru yang keluar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ma khalafa sunnatan fahuwa madmumah atau sayyi'ah. Hal yang baru yang keluar dari contoh Rasulullah atau tidak pernah dicontohkan atau menyimpang dari Al-Quran dan hadis, maka itu semuanya dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Dan pasti yang keluar dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah itu pasti kesesatan. Dan sesat itu pasti akan nanti fi yaumil qiyamah akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal hari ini kalau kita cermati ada sesuatu yang baru yang mungkin di zaman Rasulullah belum ada.
Entah itu berkaitan dengan waktu, tempat, dan sebagainya, sehingga memungkinkan hari ini ada yang baru. Walhasil kalimat kullu bid'atin dhalalah tadi ditambahi kullu bid'atin hasanatin. Kalau begitu, tidak semua yang hasanah itu pasti tidak akan masuk neraka, wong hasanah. Ini hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil intinya kita memang harus selektif. Makanya hadis ini memotivasi kita untuk selalu sregep belajar. Menghidupkan majelis dzikir, menghidupkan majelis ilmu. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita kadang-kadang tidak mengikuti muallim atau seorang guru, kadang-kadang kita terjerumus akan mengadakan sesuatu yang baru karena kita tidak tahu bagaimana asal mulanya amalan itu. Ada mungkin orang yang membiasakan yaitu setiap habis asar sholat sunnah. Karena dia nggak tahu dalilnya, nggak tahu kaifiyahnya. Oh ternyata sholat nafilah ba'dal asar itu tidak ada. Nah, taunya itu dari mana? Ya kita mungkin baca buku atau ketika kita mengikuti majelis dzikir atau majelis ilmu. Nah, ini yang saya katakan kita harus selektif. Yang pertama kita harus selektif, yang kedua ini memotivasi kita untuk selalu menghidupkan majelis ilmu, majelis dzikir. Supaya kita tidak gampang-gampang terjerumus dalam kebid'ahan, karena kita dimungkinkan kalau nggak ada dasar ilmu, kita akan memudahkan mengamalkan amalan yang tidak ada landasannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bid'ah. Dan ini sangat banyak sekali, apakah terkait dengan waktu, tempat. Sebagai contoh sedikit saja, beberapa kira-kira 15 tahun yang lalu, pernah ada di Indonesia ini mensyariatkan kalau haji itu nggak usah ke tanah haram. Cukup di daerah, kalau nggak salah ketika itu daerah Sulawesi sana. Tawaf di sana. Nah, ini jelas satu yang mengada-adan. Man ahdasa fi amrina. Bahkan artinya Rasulullah sudah mencontohkan namanya haji umrah itu di tanah haram, kok ini mensyariatkan di Sulawesi. Jelas ini adalah satu yang baru dan mukhalifu sunnah. Ini adalah menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya, mari kita terus belajar terus, ya. Kalau kita ada ilmu, mari kita kaji karangan atau karya-karya ulama-ulama itu. Kalau mungkin kita ada keterbatasan, mari kita hidupkan majelis ilmu, majelis dzikir, sehingga kita memungkinkan akan terbebas dari terjerumus dari lembah bid'ah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga kita terus diberi istiqomah, diberi kesehatan, sehingga bisa menyempurnakan ibadah puasa. Hadanallahu wa iyyakum. Akhiru kalami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.